Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan daripada tutorial cara mengerjakan SMPP ataupun kita bilang MSQL pada Linux ya, di mana terlebih dahulu teman-teman harus menginstal SMPP pada Linux kalian melalui terminal seperti komen-komen sudo apt update untuk mengecek update-update sebelumnya pada terminal kalian dan juga lain sebagainya. Nanti akan teman-teman bisa lihat di cara tutorial cara menginstal MSQL di YouTube dan di lain-lainnya. Oke, jadi di sini saya akan langsung mulai saja membuat database baru pada MSQL saya di Linux. Yang pertama yang perlu saya lakukan itu menjalankan MSQL pada Linux saya. Dimana karena saya sudah menginstal tadi, jadi saya hanya perlu menjalankan MSQL ini pada Linux saya pada terminalnya. Jadi komen pertama yang perlu dilakukan yaitu sudo system ctl start MySQL. Jadi ini ya, sudo system ctl start MySQL untuk menstart daripada MySQL kita tadi. Jadi kita enter. Nah, di sini akan meminta paspor daripada Linux kita, teman-teman. Ya, saya memiliki akun Linux, memiliki paspor ya. Jadi akan saya masukkan saja paspornya. Seperti ini. Saya enter. Nah, di sini karena paspornya berhasil, maka tidak akan lagi ada notifikasi gagal ataupun tidak terdeteksi ya. Kemudian kita akan mengecek apakah MySQL ini sudah benar-benar berjalan atau belum dengan cara sudo system ctl, kemudian di sini tadi pertama kan ada start, kita akan buat status MySQL, kemudian klik enter. Nah, di sini akan ada keterangan jika MySQL sudah berjalan, maka di sini akan ada keterangan aktif ataupun running. Jadi MySQL sudah berjalan ya teman-teman. Karena sebelumnya saya sudah juga menstart dan sudah menginstal MySQL pada Linux saya. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yaitu masuk ke dalam MySQL itu sendiri. Bagaimana caranya? Oke. Untuk caranya yang pertama yaitu sudo, kemudian klik MySQL langsung. Di sini untuk mengakses secara langsung ke MySQL. Nah, karena di sini kan Peniel VirtualBox. Jadi kita belum bisa membuat database pada VirtualBox ini. Jadi kita akan membuat komen sudo MySQL kemudian klik enter. Nah, di sini dia sudah berhasil masuk ke MySQL. Nah, maka kan di sini akan berubah MySQL. Nah, di sini kita akan bisa membuat database kita, supaya itu pun membuat tabel, database dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat database dan seperti dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh dosen saya, di mana untuk laporan SQL yang dibuat pada Word. Jadi saya akan melihat langsung yang sudah saya ketikkan pada Word saya. Kemudian masuk ke Word yang di sini. Nah, di sini saya sudah membuat laporan daripada praktik database MySQL di Linux kami. Nah, kemudian saya akan masuk ke bagian implementasi SQL. Di sini saya akan membuat database. Jadi di sini create database US. Saya akan membuatnya di sini. Create database, kemudian database US luas ya. Nah, seperti ini. Create database US. Kemudian saya cek lagi di sini. Nah, sesuai ya. Create database UAS. Oke, kemudian masuk lagi kembali ke Linuxnya. Nah, di sini create database UAS. Di sini tidak ada penggunaan ataupun besar kecil, itu sama ya teman-teman. Kemudian jangan lupa titik koma untuk di akhir komennya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Query oke, one row of vector 0,05 second. Oke, selanjutnya jika kita sudah membuat database, maka kita harus menggunakan database tersebut dengan cara use, kemudian langsung nama databasenya. Apa tadi nama databasenya? Yaitu database UAS. Nah, seperti ini. Use database UAS dan jangan lupa titik dan komanya. Nah, kita akan lihat kembali pada Word-nya apakah sudah sesuai. Nah, di sini ya. Menggunakan database, use database UAS titik dan koma. Selanjutnya kita masuk lagi kembali ke Linux. Di sini kita enter. Total. Create table mahasiswa. Create table mahasiswa, kemudian buka kurung, masukkan isinya ID mahasiswa, kemudian INT, auto teman-teman, seperti ini, teman, kemudian primary key. Kemudian setelah itu di bawahnya, nah ini ya, create table mahasiswa, ID mahasiswa, INT auto increment, primary key. Kemudian di bawahnya itu kita taruh lagi di bawahnya ini koma seperti ini. Enter ke bawahnya, masukkan lagi yaitu nama underscore mahasiswa,
mahasiswa, kemudian varchar tipe datanya, varchar itu kita buat saya 100, kemudian seperti ini kita buat koma, di bawahnya ketik jurusan, kemudian kasih tipe datanya varchar juga, kemudian buat itu 50 saja, seperti ini, dan juga kita tutup kurung lagi sekali. Nah ini nih, create table mahasiswa, kemudian kasih isinya itu ID mahasiswa dengan tipe data INT atau increment primary key, kemudian nama mahasiswa dengan tipe data varchar, kemudian jurusan juga dengan tipe data varchar. Kemudian kita jangan lupa tutup kurung dan titik komanya, kemudian enter. Nah di sini QR OK ataupun tabel sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat satu tabel lagi nih. Tabel apa itu? Saya akan membuat tabel nilai dengan cara komen yang sama juga. To create table, kemudian nilai, buka kurung, masukkan lagi isinya ID nilai, kemudian tipe datanya INT auto underscore increment, kemudian tipe juga primary key, koma, di bawahnya masukkan lagi ID underscore mahasiswa, kemudian kasih tipe datanya yaitu INT, lalu koma, tik bawah lagi, tulis mata kuliah dengan tipe data yaitu varchar, isinya 100. Seperti ini, kasih koma lagi, di bawahnya juga kita kasih lagi yaitu nilai daripada yang akan diinput nanti ya, nilai, kemudian kasih tipe datanya itu INT ataupun integer, kemudian ke bawah lagi isi polykin key, kemudian buka kurung ID mahasiswa, tutup kurung reference mahasiswa, kemudian buka kurung ID underscore mahasiswa, tutup dan kurung, kemudian jangan lupa diakhiri juga dengan titik dan koma. Nah ini dia nih, untuk membuat create table nilai dengan isiannya ID nilai, INT auto increment primary key, kemudian ID mahasiswa INT, mata kuliah varchar, kemudian nilai juga INT, kemudian ke ID mahasiswa reference, kemudian dari mahasiswa ke ID mahasiswa, dan kita enter. Nah di sini berhasil ya untuk pembuatan daripada kedua tabel ini, di mana ada saya pertama tadi membuat database dengan nama database UAS, kemudian di bawahnya itu kita menggunakan kembali, maka kita bisa membuat tabel seperti tabel mahasiswa dan tabel nilai tadi. Selanjutnya akan memasukkan data-data ataupun isian daripada tabel-tabel ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel yang telah dibuatkan teman saya sebelumnya. Yang pertama itu kita akan masukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Nah untuk perintahnya langsung kita tekan insert into mahasiswa, buka kurung nama underscore mahasiswa, jurusan, values untuk mengisi namanya, lalu kita enter, masukkan datanya tadi 1 Andi, kita akan memasukkan nama Andina, dikarenakan kita menggunakan tipe data varchar untuk nama mahasiswa dan jurusannya, maka pada awalan kata tersebut kita harus menggunakan tanda petik. Begitu juga dengan akhirannya. Tadi harus dibuka dan ditutup oleh tanda petik. Itulah ketentuan dari tipe data varchar. Langsung kita ketikkan saja Andi, buka kurung, buka tanda petik, Andi, tutup tanda petiknya, spasi, teknik
informatika sama. Dikarenakan ini tipe data varchar, maka kita harus masukkan atau menggunakan tanda petik awalan dan akhirannya. Jika tutup petiknya, tutup kurungnya, lalu koma, kita enter lagi ke kurung, ke tanda petik Budi, untuk tanda petik koma, ke tanda petik sistem informasi, tutup tanda petiknya, tutup tanda kurungnya, lalu jangan lupa untuk menggunakan titik koma pada akhiran agar data dapat dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa tadi. Lalu kita coba enter. Nah, sudah terlihat bahwa query oke, rows effect revert rows declared warning. Nah, dikatakan bahwa data yang kita telah masukkan tadi telah berhasil dimasukkan. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel nilai. Kita ketikkan langsung insert itu nilai, buka kurung, ID mahasiswa, mata kuliah, nilai, tutup kurung, values, lalu kita enter, buka kurung, 1, koma. Nah, di sini juga untuk mata kuliah dan nilainya. Mata kuliah itu kita menggunakan tipe data varchar, jadi jangan lupa untuk menggunakan tanda petik pembuka dan penutupnya. Basis data, tanda petiknya tutup, koma, dan masukkan nilainya 85. Kita tutup kurungnya, kita masukkan tanda koma, lalu kita enter lagi. Kita masukkan satu data lagi. Untuk ID mahasiswanya itu 2, mata kuliahnya basis data juga, tutup petiknya, koma, lalu masukkan nilainya 90 misalnya, tutup kurungnya, lalu jangan lupa untuk menggunakan tanda titik koma agar mengakhiri dan dapat menyimpan perintah yang telah kita buat. Kita enter. Nah, data yang kita telah masukkan telah berhasil. Nah, jadi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa, kita akan mengetikkan select bintang from mahasiswa. Kita enter, jangan lupa untuk menggunakan titik komanya, lalu kita enter. Nah, sudah terlihat bahwa ID mahasiswa dengan nama mahasiswa serta jurusan yang telah kita masukkan sebelumnya telah berhasil diinput. Nah, selanjutnya untuk menampilkan seluruh data nilai yang sebelumnya kita telah masukkan, kita akan membuka atau memberikan perintah select bintang from nilai. Jangan lupa titik komanya. Enter. Nah, di sini juga sudah terlihat dengan ID nilai, ID mahasiswa, mata kuliah serta nilainya yang barusan kita input sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel nilainya. Nah, jadi kita akan coba untuk menampilkan mahasiswa dengan jurusan teknik informatika dengan menggunakan perintah select bintang from mahasiswa where jurusan sama dengan tanda petik
Teknik Informatika. Tanda petik, lalu tutup tanda titik komanya. Nah, untuk menampilkan nama mahasiswa dengan jurusan Teknik Informatika, kita menggunakan tas select bintang mahasiswa. Nah, untuk mencari jurusannya itu, memfokuskan jurusannya, kita menggunakan perintah where. Lalu kita masukkan Teknik Informatika untuk jurusan yang kita akan cari. Nah, jangan lupa untuk menggunakan tanda petik pembuka dan penutup, dikarenakan jurusan ini tadi menggunakan tipe data varchar. Lalu kita enter. Nah, sudah terlihat bahwa perintah yang kita gunakan sudah berhasil ditampilkan dengan ID mahasiswa, nama mahasiswa, serta jurusannya Teknik Informatika tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengurutkan nilai dari yang tertinggi hingga terendah dengan menggunakan perintah select bintang from nilai. Order by nilai dash. Nah, ini adalah perintah untuk mengurutkan nilai dari yang tertinggi hingga yang terendah dengan menggunakan perintah select bintang from nilai order by nilai dash. Lalu kita enter akan untuk menghasilkan data yang ditampilkan. Nah, terlihat bahwa dengan ID 2 yang memiliki nilai 90 adalah data yang pertama ditampilkan karena memiliki nilai yang lebih tinggi daripada ID nilai 1 dengan nilai 85. Nah, selanjutnya untuk menampilkan data mahasiswa beserta nilai, kita akan menggunakan perintah ataupun perintah inner join, mana kita akan mengetikkan perintahnya select mahasiswa dot nama underscore mahasiswa koma, kita enter mahasiswa dot jurusan koma, dan enter lagi nilai dot mata underscore kuliah koma, kita enter lagi nilai dot nilai, kita enter from mahasiswa, kita enter inner join nilai, kita enter lagi on mahasiswa dot ID mahasiswa di underscore mahasiswa sama dengan nilai dot ID slash underscore mahasiswa. Jangan lupa untuk menutupnya dengan titik koma agar mengakhiri perintah yang kita jalankan. Nah, ini merupakan perintah untuk menampilkan data mahasiswa beserta nilainya, atau merupakan perintah inner join-nya. Lalu kita akan enter untuk melihat hasilnya apakah perintah yang kita masukkan itu memang benar dan berhasil. Nah, lihat bahwa nama mahasiswa, jurusan, mata kuliah, serta nilai yang sebelumnya kita input tadi telah berhasil ditampilkan, baik itu Andi dengan jurusan Teknik Informatika yang dengan mata kuliah berbasis data dengan nilai 85, serta Budi dengan jurusan Sistem Informasi dengan mata kuliah berbasis data dengan nilai 90. Nah, sekian saja pembahasan video kami kali ini. Sekian dan terima kasih.